Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dalam kesempatan yang lalu kami pernah menyampaikan tentang karakter Bani Israel, yaitu suka mengingkari perjanjian, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang karakter lain yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi dari Bani Israel itu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara mendetail tentang karakter Bani Israel. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ayat ini memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Mengapa Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina? Karena ada satu peristiwa di mana ada orang kaya yang meninggal dunia. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang siapa pembunuh orang kaya raya ini. Ketika orang-orang Bani Israel berkumpul dan saling menuduh di antara mereka, maka ada salah seorang yang soleh menyampaikan bagaimana kalau kita minta pendapat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka orang-orang ini datang kepada Nabi Musa dan minta fatwa, siapakah sebenarnya yang membunuh orang yang kaya ini. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, dan kemudian turunlah ayat ini, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Agar
tahu tentang siapa pembunuh orang kaya ini, maka hendaklah Bani Israel itu menyembelih sapi betina. Tapi apa jawaban orang-orang Bani Israel ini terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, qalu atattahiduna huzwa. Wahai Musa, apakah engkau hendak mengolok-olok kami? Mengapa jawaban Bani Israel itu bahwa Nabi Musa hendak mengolok-olok mereka? Karena sebelumnya orang Bani Israel itu menjadikan sapi betina itu sebagai Tuhan. Maka dengan perintah itu seakan-akan mereka disuruh untuk menyembelih Tuhan mereka. Qalu atattahiduna huzwa. Wahai Musa, apakah engkau hendak mengolok-olok kami? Tuhan yang pernah kami buat kemudian sekarang diminta untuk disembelih. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Aku terhindar, mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun keinginan kuat dari Bani Israil untuk mengetahui siapa sebenarnya pembunuh itu, maka kemudian mereka mendatangi Musa kembali. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka bertanya, mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha bakaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan itu bahwa sapi betina itu dia tidak tua, tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sulit untuk mencari kriteria sapi yang tidak muda dan tidak tua. Namun mereka tidak langsung untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Namun mencari celah agar perintah itu tidak diberikan kepadanya. Besoknya kembali orang Bani Israel ini bertanya kepada Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina itu. Qala innahu yaqulu innaha bakatun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning tua yang menyenangkan orang-orang memandangnya. Kalau pada awalnya kriteria sapi itu adalah tidak tua, tidak muda, di antara tua dan di antara muda, kemudian ditambah lagi persyaratannya itu sapi betina itu adalah warnanya kuning tua dan semua orang ketika memandang sapi itu senang melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka kemudian bertanya kembali
mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Karena sungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi karakter Bani Israil itu adalah karakter yang selalu bertanya, tetapi pertanyaannya itu bukan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun pertanyaan itu bertujuan agar mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak pertanyaan-pertanyaan tadi, maka banyak syarat yang harus dia lakukan untuk mendapatkan sapi betina itu. Namun karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kuat dari mereka untuk mengetahui tentang siapa pembunuh orang kaya raya ini, maka pada akhirnya dengan berat hati mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan banyak perintah, dengan banyak pertanyaan-pertanyaan tadi itu sangat memberatkan mereka. Karena kriteria sapi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak semuanya ada. Diceritakan dalam sebuah tafsir bahwa hanya ada satu sapi yang memenuhi syarat yang telah disampaikan tadi, yaitu sapi yang dipelihara oleh anak yang soleh, orang yang soleh, di mana orang tuanya ketika itu dia memiliki sapi, kemudian sapi itu dia lepas di hutan dan dia berkata bahwa sapi ini diwariskan untuk anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 60 sampai ayat ke-70 ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita tentang karakter Bani Israil yang suka lalai, suka tidak menepati janji, dan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada Bani Israil, namun segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya itu tidak membuat dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat-nikmat itu semuanya banyak yang diingkari oleh Bani Israil. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk pada kelompok-kelompok Bani Israil, banyak bertanya, nyinyir terhadap agama ini, namun tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita memiliki sifat sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi kami lalai untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.